Acara ini didukung oleh Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Nah, saatnya menjawab pertanyaan yang kita bawa dari awal ya. Dari mana dana pembangunan infrastruktur kita, Pak Ramdhani? Kalau dana yang dikelola oleh PTN ini seperti apa? Oke, saya lihat satu hal ya. Infrastruktur ini siapapun yang membangun, baik itu pemerintah, baik itu swasta, siapapun yang membangun, yang diuntungkan pertama adalah rakyat. Ya, jadi nggak ada masalah yang bangun infrastruktur itu apakah pemerintah, BUMN atau swasta. Siapa yang membangun yang diuntungkan rakyat. Kita ini masih ada risiko loh. Kita investasi, masih ada risiko yang harus kita tanggung. Tapi rakyat begitu digunting pita, ya itu langsung dia bisa menikmati. Ya, jadi lupakan siapa yang harus membangun. Nah, sekarang kenapa BUMN banyak atau pemerintah banyak menguasai aktivitas infrastruktur? Kembali ke belakang, memang banyak dulu swasta itu agak bandel, pegang konsesi, kemudian dia jual. Sehingga di Indonesia ini banyak orang kaya, tapi karyanya nggak ada. Kemudian sekarang berlanjut, itu berubah. Sebentar Pak, mau menegaskan banyak orang kaya, tapi karyanya nggak ada. Ini menarik ini sebenarnya. Karena kita tahu Pak, bahwa harapan pemerintah terhadap swasta kan besar sekali. Betul. Seperti kita ketahui data gitu ya, bahwa pemerintah itu dari 2015 sampai 2019 telah merencanakan hampir 4.800 triliun. Ya. Swasta kira-kira diharapkan 36%. 36%. Tapi tadi menarik yang disampaikan Bapak. Kira-kira cerita. Oke, jadi kalau saya lihat ke belakang, itu banyak orang yang mendapatkan konsesi dengan mudah tanpa punya balance sheet yang baik dan portfolio yang baik. Sehingga mereka mendapatkan itu, mereka menjual lagi ya untuk mendapatkan dana. Nah, sehingga banyak dulu proyek-proyek itu tertunggak cukup lama. Kemudian tahun 2007-2008 itu mulai lagi digerakkan bahwa infrastruktur itu dikembangkan. Kalau kita ingat dulu Infrastructure Summit. Ya, 2 proyek kita itu sebetulnya diresmikan oleh Presiden pada waktu itu. Nah, Infrastructure Summit pun banyak wacana-wacana tidak dijalankan. Ya, sekarang ini sebetulnya proyek-proyek yang harusnya dijalankan sebelum-sebelumnya menumpuk pada saat ini ke depan. Jadi sebetulnya infrastruktur itu kita sudah punya master plan tahun 70, cukup baik. Malaysia belajar dari kita, tapi implementasinya sama sekali nol. Nah, baru 2000 terakhir ini ya, eranya Pak Jokowi, infrastruktur itu digenjot besar-besaran. Ya, seolah-olah terkumpul semua. Betul, Pak. Jadi sebetulnya kita sudah terlambat jauh sekali ya. Kali ini mengejar ketertinggalan. Nah, karena mengejar ketertinggalan, semua aktivitas itu dipusatkan seolah-olah di infrastruktur. Sebetulnya itu harusnya dibagi pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, ya, ini kan pasti ada kendala Pak ya. Kendala artinya apa benar sih yang selama ini kalau kita banyak berdiskusi dengan teman-teman itu olahannya belum siap, kemudian problem sosialnya besar. Nah, Bu Puspa, apakah itu disadari oleh pemerintah sehingga akhirnya dalam tanda kutip harus ada elemen ini gitu. Seperti itukah atau mungkin ada alasan yang lebih krusial? Karena kan ini sebenarnya untuk mensupport teman-teman Pak Ramdhani juga gitu supaya berbondong-bondong untuk berinvest di infrastruktur. Betul Pak Dandung, saya kira pemerintah sangat sadar ya akan permasalahan pengadaan tanah. Karena pengadaan tanah itu masalah klasik, itu di negara manapun mengalami hal itu. Kalau mau pembangunan pasti kendalanya ada di pembebasan tanah. Dan ini berproses ya, artinya kalau kita lihat dari aspek regulasi, pemerintah sudah mencoba secara bertahap menyelesaikan isu pengadaan tanah ini. Lahirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu satu sikap yang saya kira sangat tegas. Pemerintah hadir dalam hal ini untuk memastikan adanya ketersediaan tanah di situ. Kemudian pembentukan Elman, di mana salah satu mandatnya adalah menangani atau memberikan solusi terhadap pengadaan tanah proyek strategis nasional melalui Perpres 102 pada waktu itu. Itu clearly stated di situ, skemanya ada yang bayar langsung apabila memang proyek tersebut proyek yang dianggap kurang visible. Tetapi ada juga yang sifatnya didanai terlebih dahulu oleh
badan usaha ya dalam investor terlebih dahulu. Sudah pernah merasakan ininya Elman? Nah, saya melihatnya begini Bu, itu strategis Bu ya, proyek strategis. Yang non strategis itu sebetulnya memang sebetulnya ada beberapa proyek khususnya di Jawa, Trans Java itu dibebaskan oleh pemerintah, kemudian kita membayar. Tapi pada kenyataannya Bu, kadang-kadang dananya kurang Bu. Jadi swasta itu diharuskan menyetor dan ini cukup berat karena itu equity Bu. Gitu. Kalau best practice-nya gimana Pak? Iya. Jadi yang menarik begini Pak Dendong, memang pertama kali waktu bicara di Bappenas 2014-2015, infrastruktur kita ini diprediksi 2019 itu sekitar 5.500 triliun. Dengan pertimbangan fiskal yang sanggup didanai oleh negara, akhirnya sekarang menjadi 4.700. 4.700 itu kemudian kemampuan APBN itu sekitar 40%. 22% itu masuk kepada BUMN dan sekitar 36-37% itu oleh swasta. Nah, sedangkan kalau melihat dalam big picture bagaimana kita membutuhkan infrastruktur, ini kawan-kawan di ASEAN saja sudah memforecasting bahwa kebutuhan negara ASEAN untuk membangun infrastruktur sampai tahun 2030 itu butuh 3,3 triliun US dollars, di mana Indonesia sendiri butuh 17.000 triliun sampai 2030 kalau mau bangun infrastruktur. Nah, ini mungkin masalah sesuatu yang lebih simpel ya. Artinya gini, praktisnya ya, pengalaman maksudnya gini. Ini ada Pak Ramdhani, kemudian ada dari sektor yang elemen yang mencoba membantu dari si pengadaan lahan. Nah, kita belajar dari Malaysia mungkin atau mungkin negara-negara yang agak mirip gitu. Nah, kira-kira bagaimana ngelola ini sehingga kita tahu Malaysia itu infrastrukturnya jauh lebih bagus misalnya. Jadi begini. Kalau untuk pendanaan infrastruktur, sebenarnya untuk kerjasama pemerintah swasta ini bukan hal baru. Inggris itu dari tahun 80-an mereka punya private initiative atau kalau kita bicara sekarang unsolicited. Kalau bicara Malaysia, mereka jauh lebih advance. Karena apa? Karena mereka menggunakan alternatif pendanaan. Misalnya menggunakan dana tabung haji yang sekarang kita punya sekitar 90 triliun untuk tabung haji dan sekitar 30% sudah digunakan. Nah, karakter pembangunan infrastruktur yang dapat menjamin pengembalian lebih baik ini bisa digunakan untuk alternatif pembiayaan, misalnya dari asuransi, kemudian dana pensiun, kemudian dana haji. In return di Malaysia dengan penggunaan pengelolaan dana haji ini, orang yang berangkat ke haji itu mendapatkan fasilitas yang jauh lebih baik karena mendapatkan tambahan share gitu ya untuk dia karena ini dananya kan apalagi waiting list kita tapi masih debatable itu cukup lama ya. Saya bisa tambahkan mungkin. Jadi dalam pengalaman selama ini pakai dana apa? Apakah private atau apa? Jadi kalau kita bicara infrastruktur itu sebetulnya prasarananya harus dibuat juga Pak. Dulu kita usulkan bank infrastruktur. Sekarang keluar SMI Pak ya. SMI ya. Kenapa? Kalau kita pakai bank komersial Pak, itu source of fund-nya pendek ya. Dia menggunakan dana masyarakat pendek. Nah, kita harus punya bank-bank khusus yang untuk menangani ini. Tadi dikatakan bahwa pensiun fund, insurance itu semua dikelola sebetulnya dengan baik di luar negeri. Di sini penggunaannya hanya boleh satu deposito, kemudian marketable securities Pak. Jadi berkaitan dengan perundangan gitu Pak. Iya Pak. Ya, tapi saya lihat sekarang sudah banyak kemajuan. Itu dananya besar 400 triliun sekian Pak. Ya, kalau itu dimanfaatkan ya itu banyak membantu. Nah, kemudian satu lagi Pak, equity financing. Equity financing itu di sini tanda kutip itu kayak diharamkan Pak. Ya, sehingga orang mencari equity financing dari luar Pak. Ya kan? Dari luar. Ada satu lagi yang perlu kita garis bawahi, project financing. Project financing di Indonesia itu setengah-setengah Pak. Di luar negeri itu project financing dilihat dari projectnya, dari cash flow project itu sendiri. Ya. Sehingga kalau kita lihat projectnya itu menguntungkan, itu bank akan berikan pinjaman. Di Indonesia dia melihat jaminan dari perusahaan, jadi corporate financing namanya. Jadi beda banget. Iya, jadi dia lihat kolateralnya dan sebagainya gitu Pak. Bu Puspa mungkin bisa ada komentar. Iya, jadi kalau saya mencoba tap in menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya dalam hal ini ya, kalau kita bicara evolusi treatment pemerintah terhadap infrastruktur di Indonesia itu semakin hari sebenarnya kita semakin memberikan trust kepada swasta. Ini dibuktikan dengan berbagai macam instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana kita sudah mengenalkan
kita lahirkan tadi Pak ya disebutkan PT SMI Persero yang dalam hal ini mendanai pembangunan infrastruktur, dan betul itu merupakan cikal bakal dari Bank Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. Kemudian lahir juga PT PII yang dalam hal ini sebenarnya juga memberikan penjaminan gitu ya, supaya si swasta juga makin confidence nih. Elman lahir pada saat ini dibatasi pada PSN untuk sama memberikan confidence pada saat melakukan konstruksi karena adanya kepastian terhadap lahan. Nah, skema baru juga dilahirkan ini. KPBU kita lihat sekarang sebenarnya kalau dilihat dari pendekatan pemerintah terhadap proyek-proyek itu juga nggak dipukul rata. Contohnya kalau memang itu sangat visible, maka sudah pasti itu akan diserahkan kepada swasta. Contohnya kepada Pak Hamdan ini. Dari kajian CSI di Pak Ali, apakah memang benar pemerintah sudah memberikan cukup banyak, sudah berbenah gitu ya, memberikan kemudahan? Ya, ini instrumen-instrumen yang memang kita juga sudah coba rekomendasikan dari beberapa tahun yang lalu. Memang bahwa kesiapan regulasi, kesiapan instrumen-instrumen untuk percepatan ini harus bisa diciptakan. Artinya begini, kebutuhan dana yang begitu besar, we are not talking about business as usual. Ini juga perlu misalnya ada satu lembaga yang memang fokus kepada pengurusan infrastruktur, jadi multi infrastruktur berbeda jenis. Ini harus ada satu misalnya kementerian yang memang fokus terhadap infrastruktur. Dan yang menarik begini, infrastruktur ini bicara kalau tentang penumbuhan ekonomi, Mas Dandu, $1 investasi kepada di infrastruktur itu akan mengenerate 20 sen kenaikan GDP. Ini untuk boosting productivity. Ini best practice, kalau tadi nanyain best practice di luar. Artinya mulai dari infrastruktur itu dibangun, ini creating job itu udah langsung. Artinya contohnya tahun kemarin laporan dari McKinsey bilang bahwa dengan 1% ke GDP kepada dimasukkan kepada infrastruktur itu dia create sekitar 1,5 juta di Amerika jobsnya, create jobs di Brazil 1,3, dan di Indonesia based on their research itu sampai 700.000. Artinya bahwa infrastruktur ini mulai dari perencanaannya sampai kemudian nanti dibangun operation maintenance ini akan menstimulate ekonomi, aktivitas ekonomi ini akan berjalan. Jadi saya mau garis bawah ini, mungkin Pak Ramli juga bisa berkomentar gitu. Jadi tadi ada suatu diinginkan ya, ada suatu lembaga gitu ya yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan infrastruktur. Karena selama ini kan kita mengenal PU, perhubungan gitu kan. Arahnya seperti apa Pak Ali? Terutama apakah itu suatu bentuk lembaga atau katakan tadi ada suatu bank yang khusus infrastruktur. Kalau di China kan ada Bank Construction of China, lupa saya singkatannya. Nah, itu memang bank yang menspesialiskan diri untuk mendanai infrastruktur. Kalau sekarang kan semua bank BUMN yang dari mengerjakan retail sampai korporat. Seperti apa? Mungkin Pak Ramli bisa. Jadi kalau saya pikir kalau kita bandingkan dengan waktu saya mulai tahun 2006 itu naked Pak, artinya telanjang, artinya banyak hal-hal yang belum jelas. Sekarang itu luar biasa kemajuannya, khususnya di jalan tol. Regulasinya lebih jelas. Jadi kalau saya bilang saya itu tumbuh dengan M&A dan partnership. Jadi di anak-anak perusahaan itu ada macam-macam. Ya, di jalan tol saya ada private equity dari Amerika. Ada BUMN terbesar dari Jepang. Ada juga dari dana dari luar yang ikut menjadi. Nah, model saya Pak, itu sebetulnya kita bangun recycle. Ya, kita cari investor untuk masuk menjadi partner kita. Walaupun kita tidak menjual banyak ya Pak ya, kita menjual sebagian. Apa keuntungannya? Pertama adalah pendanaan. Yang kedua adalah teknologi. Yuk kita belajar banyak dari mereka. Nah, pendanaan mereka membawa equity dari luar Pak. Jadi di anak-anak perusahaan saya itu ada private equity. Di pelabuhan itu ada perusahaan strategik dari Prancis, di telekomunikasi ada private equity terbesar di dunia ya, Providence, baru kita spin off kemarin. Nah, jadi pola-pola seperti itu yang kita kembangkan. Kita nggak mungkin bangun infrastruktur ini sendiri Pak. Jadi misalnya sekarang BUMN biarin mereka bangun. Ya, di India pun seperti itu. Setelah itu mereka harus divest, mereka harus jual. Di situ swasta masuk, sehingga terus berputar Pak, sehingga harus berputar. Tapi kalau ditahan terus, dipegang terus, nggak kuat karena infrastrukturnya long term. Betul seperti itu Pak Ali kira-kira ya. Iya, jadi kita sepakat begini Mas Danung. Pada saat harus ada satu lembaga yang fokus, karena ini program-program pemerintah, program unggulan, require huge
huge amount tadi dibilang capital intensif. Jadi yang ini harus ada fokus sehingga permudahan pelaksanaan percepatan itu bisa dieksekusi. Terus yang kedua, kita melihat juga bahwa dengan dana yang begini besar, ini perlu nilai tambah, optimum benefit harus bisa diciptakan di infrastruktur. Jadi tidak hanya membangun jalan atau tidak hanya membangun jembatan, tapi bagaimana menciptakan pengembangan kawasan, penciptaan industri pariwisata dan sebagainya. Ini bisa ditopang melalui infrastruktur. Jadi nanti apakah nanti infrastruktur ini akan boosting economic growth atau economic growth bisa nanti kita diskusikan lebih lagi tentang bagaimana mengelola infrastruktur kita di masa depan. Tentunya ini bahasan yang lebih menarik lagi. Menarik dan lebih mendalam gitu ya. Terus saja pemirsa, tetaplah bersama kami.